selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi di acara serial webinar Ngabuburit bersama Magnet Solusi Integra dan didukung oleh PMSM Indonesia. Kami mengadakan acara ini dengan ada 5 seri, gitu ya. Jadi ada 5 seri. Hari Sabtu yang lalu kita udah mulai dengan mindset positif menghalau krisis dengan Pak Imam Wijoyo sebagai pembicara. Lalu hari ini kita mengundang Bu Selonita Kekung. Beliau akan menyampaikan materi strategi HR merespon pandemi COVID-19. Dan nanti akan masih ada 3 sesi lagi, hari Sabtu, hari Selasa, dan Sabtu lagi. Nah, kemarin hari ini yang terdaftar kemarin adalah Bu Ripi, tapi Bu Ripi kebetulan ada tugas dari kantor yang harus beliau yang nggak bisa digantikan kepada yang lain, maka dari PMSM kemudian Bu Selo yang akan menyampaikan materi ini. Kita akan mulai sebentar lagi dan sebelum kita masuk ke materinya, saya akan perkenalkan pembicara kita sore ini. Nama lengkapnya adalah Selonita Kekung, gitu panggilannya Mbak Selo. Beliau seorang HR profesional dan telah punya pengalaman mulai tahun 2000 di awal karirnya. Gitu ya, jadi 2000 di awal karirnya memegang beberapa posisi dan sekarang menjabat sebagai HR Director di grup Atome dan di Kredit Pintar. Atome ini adalah sebuah e-commerce, platform e-commerce yang berpusat di Singapura. Beliau sebelumnya juga pernah di Office Law dan sebagai HR Director di Fujitsu Indonesia. Menempuh pendidikan di sastra Jerman di Universitas Indonesia dan juga ambil jurusan hukum untuk bisnis dan labor law di Universitas Esa Unggul Jakarta serta license advocate dari Peradi. Dan sekarang beliau ini adalah salah satu pengurus di PMSM Indonesia untuk bidang standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Ini yang dapat saya sampaikan tentang pembicara. Karena ini didukung oleh PMSM, saya sampaikan berikutnya Pak Ken. Silakan untuk menjelaskan tentang PMSM, Pak Ken. Makasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat seluruh teman-teman dalam acara web seminar Ngabuburit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Magnet Solusi Integra MSI dengan Bu Novi dan tim yang telah menyelenggarakan web seminar Ngabuburit hari ini. Dan ini ada hari yang kedua. Dan kebetulan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk Bu Selo. Ini beliau ini orang Tangerang Selatan nih. Tapi udah terima kasih banget karena beliau adalah salah satu pengurus PMSM pusat di Jakarta yang udah mensupport kegiatan web seminar Ngabuburit hari ini. Selain itu saya juga sampaikan bahwa saya mengenal Bu Selo ini sebenarnya sebagai seorang lawyer ya. Jadi karena kita seringkali juga bicara tentang hukum dan sebagainya, nanti mungkin kalau dari teman-teman yang ingin sharing-sharing tentang hukum juga boleh ke Bu Selo. Selain itu juga beliau juga membidangi kalau nggak salah untuk bidang sertifikasi ya kalau nggak salah di PMSM pusat. Jadi saya mungkin lebih banyak juga ngobrol-ngobrol sama beliaunya. Baik, mungkin yang teman-teman yang belum mengenal tentang PMSM mungkin di slide sudah ada juga apa itu tentang visi misi dari PMSM. Kemudian apa itu PMSM? Memang PMSM adalah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebetulan di sini saya sebagai ditunjuk oleh teman-teman beberapa tahun terakhir ini untuk menjadi apa itu ya pimpinan atau yang ditunjuk oleh Ketua PMSM Jatim.
Oke, jadi dan PMSM sendiri mungkin bagi audiens yang hari ini belum mengerti bahwa kita terus terang lebih terkonsentrasi untuk membahas masalah di bidang sumber daya manusia. Dan, kami masih untuk DPD Jawa Timur masih menerima untuk anggota-anggota baru. Dan mungkin ada slide lanjutnya, mungkin itu kalau sejarahnya, slide lanjutnya ini foto saya ngapain di tabel. Nah, ini Ketua Umum Pak Herianto AP, beliau adalah Human Capital Director dari Bank Danamon. Ya, next Mbak, mungkin Mbak. Nah, ini saya sampaikan ada ini pengurus-pengurus Pak Ken, jadi biar yang belum tahu PMSM, DPP pengurus di DPP PMSM ini tadi ya, dari ini salah satu yang bicara hari ini Bu Novi, itu juga salah satu pengurus DPD PMSM Jawa Timur. Terus ada Bu Anita, ada Bu Maria Devi, kemudian ada Pak Jubaidi, ada Pak Susanto, Pak Nardi, dan mungkin ada rekan-rekan lain yang belum saya sebut di acara hari ini. Dan mungkin next mungkin tambah, ya itu ada sistem keanggotaan dan membership-nya ini. Jadi kita memang masih menerima anggota-anggota baru. Nah, kemudian next mungkin ya ada beberapa kegiatan-kegiatan dari PMSM yang memang, nah ini ada para PMSM itu di Indonesia ini udah banyak DPD-nya ataupun cabang-cabang dari tiap provinsi yang ada. Ya, salah satunya di Jawa Timur sendiri itu ada satu DPD Jawa Timur, kemudian ada 3 cabang-cabang Surabaya, cabang Pasuruan, dan cabang Malang Raya. Malang Raya, kenapa Malang Raya? Ada Malang Kota, Malang Kabupaten, sama Kota Batu. Jadi Kota Batu itu ikut Malang Raya. Next Mbak Laras, tampilan berikutnya Mbak. Ya, ini ada beberapa kegiatan yang kita sering lakukan. Salah satu adalah HR Meet and Talk. Ya, jadi itu kegiatan yang rutin kita adakan, dan karena sekarang ini kondisi ada pandemi COVID-19 atau 19, jadi kita adakan seminarnya by online, dan ini semuanya ini atas berkat Magnet Solusi Integra Bu Novi dengan teman-teman sebagai partner kita juga ya, agar ini semua bisa berjalan. Itu ada beberapa kegiatan-kegiatan PMSM, mungkin Bapak Ibu bisa baca di situ. Salah satunya juga kita menjalin kegiatan hari ini, kita menjalin dengan hubungan dengan Magnet Solusi Integra, dan semuanya diatur oleh MSI. Ya, dan terima kasih sekali lagi untuk MSI. Mungkin next Mbak Laras. Ya, itu HRMT, beberapa kegiatan HRMT. Mungkin next, mungkin ada lagi Mbak, mungkin. Ya, ini terakhir Pak Ken kata ini. Ya Bu Novi, jadi ini kegiatan yang hampir sama tadi. Jadi ada beberapa divisi-divisi. Salah satu juga udah diisi oleh Bu Selo siang hari ini. Mungkin ini sedikit dari PMSM, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar dari mulai jam 3 lebih tadi hingga nanti hampir jam 4.30 ya kita rencanakan untuk selesai. Sekali lagi sukses buat acara ini, sukses buat MSI, sukses juga buat MSM Indonesia, ya semuanya. Terima kasih Bu Novi. Ya. Terima kasih Pak Ken, pengantarnya. Baik, kita langsung ke pembicara, ke Bu Selo. Saya memberikan pengantar sedikit saja. Jadi kita sudah tahu, kita saat ini berada dalam situasi yang hampir 2 bulan kondisi ketenaga kerjaan atau SDM di perusahaan ini makin mengalami krisis gitu ya. Nah, makin mengalami krisis artinya makin karena situasinya belum jelas juga kapan akan berakhir. Sehingga bagaimana sih kita sebagai pengelola SDM pada situasi seperti ini bisa membantu pimpinan perusahaan untuk menyiapkan bisnis pasca krisis gitu ya. Jadi apakah nanti kita bisa lihat tugas pengelola SDM saat ini apakah lebih ringan atau sebenarnya lebih menantang. Saya serahkan ke Mbak Selo untuk menyampaikan materinya. Silakan nanti akan mungkin mau presentasi berapa menit dulu, di break akan ada pertanyaan, terus kemudian yang berikutnya lagi.
Ini saya stop share. Silakan Mbak Zelo nge-share materi dari laptopnya. Yes. Terima kasih kepada peserta yang baru join, sudah ada 41 peserta. Ini saya lihat belum sempat menyapa satu-satu. Kita langsung masuk ke materi Mbak Zelo ya. Monggo silakan diikuti. Silakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Magnet Solusi Integral, juga PMSM Jawa Timur, Mbak Novi dan Mas Ken. Terima kasih untuk perkenalannya. Kita coba bincang-bincang ya sore ini mengenai strategi atau rencana HRD dalam merespon pandemi COVID-19 atau Corona yang melanda tidak saja di negara kita seperti kita ketahui, tapi global ya. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia ini memiliki kasus COVID-19. Tentunya dampak pandemi ini paling terasa di dunia bisnis atau industri, perusahaan, ya, organisasi. Sebetulnya organisasi non-profit dan juga profit mendapat terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya kita sebagai HRD, strategi atau rencana apa yang dapat kita lakukan? Mungkin kita sudah melakukan beberapa hal, langkah-langkah ya, tapi kita coba explore lebih jauh, kita sama-sama belajar, dan mungkin nanti bisa dalam tanya jawab kita bisa saling sharing atau mungkin memberikan inspirasi sama kita supaya kita bisa kembali ke perusahaan, ke bos kita tawarkan ini loh, saya punya rencana ini atau kita harus lakukan ini itu dan sebagainya, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat meme ini ya. Ini saya lucu sekali ya. Jadi saya ingin share juga. Can we uninstall 2020 and install it sebagai joke aja. Ya, we know it's pandemi corona COVID-19 itu berasal dari negara Tiongkok ya, RRC di 2019, makanya dinamain COVID-19 dan menyebar di negara Asia lainnya mulai Januari 2020. Kemudian pemerintah kita merespons pandemi dan wabah ini oleh BNPB dideklarasi sebagai keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit, diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Beberapa ilmuwan memprediksi katanya wabah ini akan berakhir di Indonesia antara bulan Juli sampai bulan September. Wow, masih lama ya. Itu pun kalau benar-benar prediksinya terbukti. Jadi masih panjang, banyak yang harus kita kerjakan. Sedikit saya cuma mau mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa sampai kemarin sudah ada 12.000 kasus, DKI Jakarta masih memiliki kasus yang paling banyak so far, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan lain-lain. Seperti saya singgung tadi, ini dampaknya lokal dan global. Dan beberapa negara sudah menerapkan respons-respons ya, yang bisa kita bilang strict, sangat ketat, maupun tidak ketat. Strict rules, maksudnya ketat seperti PSBB, kalau di Singapura istilahnya circuit breaker, ya, di Metro Manila, India, lockdown. India, daerah atau negara yang paling besar yang melakukan lockdown. Kemudian di Asia juga beberapa negara ada yang
melakukan full lockdown atau partial lockdown atau regional shutdown istilahnya. Ya. So, pembatasan-pembatasan itu pastinya menimbulkan disrupsi. Ya, bisnis tidak lagi business as usual. Setiap aktivitas tempat kerja kita ada yang terkena, jadi kita udah nggak bisa ke kantor atau nggak bisa ke pabrik, maupun di lokasi lainnya tidak bisa kita akses seperti biasa. Beberapa perusahaan itu ada yang sudah cukup matang, dia punya istilahnya business continuity management atau business contingency plan, ya. Ada juga yang belum. Nah, HR ini perlu mendrive, perlu mendukung perusahaan untuk mengambil langkah-langkah, atau kalau belum punya business contingency plan, HR bisa mendorong untuk perusahaan membuat business contingency plan. Oke, kita lompat sedikit mengenai dampak corona atau COVID-19 ini, yang mungkin udah tidak asing lagi buat teman-teman. Dampaknya apa? Saya mau coba, saya mau share di sini. Dampak itu bisa negatif atau positif. Ya, tergantung organisasi atau perusahaan atau industrinya, dan juga menurut saya pribadi tergantung cara pandang kita. Ya, saya percaya di setiap krisis ada opportunity. So, beberapa perusahaan-perusahaan kelihatannya memiliki dampak yang positif juga ada, ya. Produsen masker, saya baca berita melonjak 200%. Wow. Padahal minggu lalu masih sulit banget cari masker. Kemudian perusahaan Domino Pizza announces mass hiring. Ini saya baca kemarin membuka lowongan ratusan bahkan ribuan deliverer, ya, pengantar dan juga freelance order taker. Di sini teman-teman bisa lihat ada klaster industri yang terdampak negatif ataupun positif gitu ya. Hijau itu tandanya dampaknya positif, bagus untuk bisnis, ya. Semakin oranye, semakin merah, itu sudah lampu merah lah, ya. Di Indonesia sendiri GDP kita di forecast tahun ini menurun, setengahnya dipangkas 50%, 2,5%, artinya apa? Ini antara lain daya beli konsumen akan menurun dan juga menambah angka pengangguran. Tentunya ini PR buat pemerintah. Saya nggak akan terlalu banyak ke sana. Ini yang menarik. Kita bisa lihat atau kita bisa membagi perusahaan itu berdasarkan dampaknya dari financial aspect, ya. Ada yang hijau, artinya bisnis stabil atau bahkan meraih keuntungan luar biasa. Ya. Saya punya teman, dia account sales manager di suatu perusahaan alat kesehatan. Berkah buat dia, dia bisa menjadi salesman of the quarter, dan komisi sales pastinya tinggi.
Kemudian ada juga perusahaan yang sudah kuning nih, bisnis menurun. Tapi cash flow masih aman. Artinya dia masih bisa berjalan. Ada lagi bisnis yang sudah menurun drastis. Beberapa perusahaan sudah surviving mode. Cash flow, income sudah tidak ada, cash flow-nya juga berantakan, terancam kolaps, atau bahkan sudah tutup. Nah, sampai di sini mungkin saya mau minta teman-teman ke mengisi Mentimeter ya. Boleh ya? Kita pakai Mentimeter sedikit ya, biar agak interaktif. Sebentar. Teman-teman bisa ke menti.com, kemudian pakai kode 769933. Cara ininya mungkin dikasih tahu Mbak Selo, kita pergi ke apa? Kita googling Mentimeter. Oke, googling ini ke menti, www.menti.com. Bisa dari handphone atau di laptop. Oke, www.menti.com. Oke. Terus dimasukkan kodenya berapa masukin tuh? Kodenya 76 9913. 9913. Oke. Oke. Terus kita boleh milih di sana ya? Yes, boleh milih. Kita langsung milih. Oke, tempat kerja saya sekarang nih, artinya kita sekarang lagi di kantor atau di rumah gitu ya? Kantor. Yes, betul. Oke, terus yang kalau oke, terus submit gitu ya? Iya. Ini nanti peserta yang lain bisa lihat kan kira-kira grafik hasilnya kan langsung ya, real time ya? Yes, betul. Bentar. Set ya. Wow, oke. Oke, ini hasilnya ya? Ini hasilnya teman-teman. Kalau mau dilihat nih. Wah, berarti kita bisa lihat yang ininya masih banyak yang di kantor juga ya? Ternyata banyak yang di kantor juga. Tempat kerja seperti biasa. Bekerja seperti biasa. Oke. Ini gambaran dengan ini 20 yang menjawab ya? Berapa? Sudah 20 ya. Ini 21. 23. Oke, dari peserta ada 52, mungkin yang lainnya masih kesulitan. Silakan bisa dipilihkan di sana, sehingga kita bisa tahu saat sekarang dari beberapa teman yang ini yang jadi peserta ini ternyata masih banyak yang ngantor gitu, meskipun beberapa juga di rumah. Tuh, kadang kantor, kadang rumah, sekarang lebih banyak yang itu. Oh, hybrid ya. Kadang kantor, kadang di rumah. Atau parsial. Nah ini yang lainnya ini gimana nih? Kira-kira apa nih ya yang isi lainnya? Mungkin bisa tuliskan di chatboard-nya ya. Ya, ini menarik nih. Lainnya ini di mana nih? Yang lainnya. Tapi ya makin lama kita lihat ternyata yang di rumah makin banyak nih. Yes, betul. Ini mungkin perlu di monitor sekedar untuk melihat trennya nanti. Ya, kita mau ngelihat trennya aja sih teman-teman. Ini ternyata udah banyak di rumah. Oke. Sudah 32 orang, masih ada yang kesulitan mungkin. Jadi ini kita pakai tools yang lain. Ini
salah satu cara kreatif untuk apa ya, supaya apa pemaparan kita menarik juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat jawaban langsungnya semacam Iya, real time, Mbak. Sekarang kan maunya yang cepat-cepat, real iya. time gitu. Oke, ini sampai 34 sekarang berubah malah banyak yang tempat yang di kantor seperti Oh, biasa. jadi pindah ke kantor banyak kan? Oke. Ini bisa kasih masukan ini ke anu apa? Ke ini yang membuat PSBB dan sebagainya. Ternyata meskipun beberapa kota yang kota besar masih banyak di kantor ya. Betul. Oke, mungkin sampai 34 kayaknya nggak nambah lagi nih. Oke, ini menarik nih nanti untuk yang lainnya 6% mereka di mana gitu ya, Mas? Mbak. Oke. Mungkin yang 6% bisa tuliskan di chat board-nya kira-kira sedang Yes. Akan menarik sekali untuk mengetahui tempat kerja teman-teman selain kantor atau tempat kerja yang seperti biasa atau di rumah. Iya. Atau parsial kadang kantor, kadang rumah, atau yang lainnya. Kos-kosan, ada yang komentar. Kos-kosan. Kos-kosan, oke. Kos-kosan tuh tergolong rumah ya. Tergolong rumah lah ya, kos-kosan itu. Ada yang di warung. Oh, di warung. Warkop. Di warkop. Oh, oke. Mungkin sedang di klien atau di onsite ya. Iya, iya, iya. Di rumah. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjut penjelasannya, Mbak Selo udah 35. Yes. Kita lanjut ya. Iya. Nah, tadi saya paparkan kondisi perusahaan. Kita tahu nggak seberapa paham kita sebagai HRD kondisi perusahaan kita. Hijaukah, kuning, atau merah? Itu warnanya nggak mewakili ya. Jadi, iya, maaf ya, warnanya tidak mewakili. Ini mentimeternya nggak bisa dibuat nih soalnya. Pak Rana. Oke. Banyak yang yellow, green, yang red sedikit. Jadi sebenarnya tugas HRD ini masih lumayan ya, tugas HR masih lumayan ya, karena yellow. Jadi setelah krisis ini lewat, bahkan sebelum lewat, mulai sekarang mereka sudah harus siap-siap nih ya. Sudah siap-siap lagi untuk pre-exit, untuk kembali ke betul itu kantor. Oke, yang green juga lumayan, yang menarik itu yang ya, green. Menarik. Green lumayan. Oke. Ini surveinya nggak kelihatan kok, yang menjawab siapa nggak kelihatan kok ya. Oh iya, nggak kelihatan. Anonymous. Enggak ya, anonimus bener. Jadi barangkali ada yang takut mengisi, nanti ketahuan nih. Enggak, ini enggak kelihatan. Tenang saja teman-teman, ini tidak ya. terlihat siapa. Ya. Paling tidak kita bisa memiliki insight gitu ya. Buat teman-teman sekarang ini kondisi real dari perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang. Walaupun populasinya 25 atau 30, tapi ini bisa menjadi suatu referensi bahwa ada perusahaan atau organisasi yang masih statusnya green, yellow, dan juga red ya. Harus siap-siap seperti apa langkah atau strategi apa yang perlu diambil. Oke, dari 29 yang green juga lumayan loh, masih. Iya ya.
Jadi happy nih ya, happy. Happy ini. Yang udah 3 bulan, yang yellow berarti karena masih banyak yang yellow dan green, ini perannya masih banyak nih, PR-nya masih banyak nih orang HR nih. Betul. PR-nya bisa dibilang tidak pusing-pusing amat. Ya, tidak pusing-pusing amat. Barangkali juga yang yellow ini kalaupun tidak di bisnis yang sekarang akan masuk ke bisnis yang baru gitu ya, yang dimana masih Betul. align dengan bisnis yang sebelumnya seperti itu, sehingga mereka Betul. punya jendela darurat. Betul. Menarik untuk kita sikapi jika teman-teman atau perusahaan kita di yellow, ini teman-teman harus tetap memantau, melihat tren, ya, tren bisnis, juga partnering with your CEO and CFO, dan membantu supaya ke arah green, gitu. Tapi teman-teman juga harus mempersiapkan rencana-rencana sekiranya nanti perusahaan akan condong ke merah. Harus diantisipasi. Oke. Udah 32, kayaknya hampir sama dengan Oke, ya. Jawa yang pertama tadi jumlahnya. Oke, kembali ke strategi HRD apa aja sih? Kira-kira ya, kita sebagai policy maker membantu manajemen kita untuk membuat atau mengolah kebijakan-kebijakan. Tapi juga kita berperan untuk membangun budaya perusahaan yang saat ini mungkin dibutuhkan budaya kerja atau nilai-nilai yang lebih lagi gitu ya, yang mungkin tadinya tidak terlalu dimaksimalkan, tapi di saat krisis ini, terutama kalau kita udah di kuning atau di merah, nilai-nilai atau budaya tersebut harus lebih kita maksimalkan. Setelah kita katalisasikan, ya. So, kalau beruntung perusahaan teman-teman yang di domain hijau gitu ya, mungkin bisa mengimprove employee compensation. Ada perusahaan teman saya di Jakarta, salah satu fintech juga, itu dia baru saja membagikan bonus quarterly bonus. Ya. Kemudian kalau cash flow perusahaan masih tinggi, kita bisa mencoba increase HR budget. Ya, kita bisa invest di new learning tools atau sistem HRD, otomatisasi sistem HRD misalnya, ya. Dan juga siap-siap untuk kembali ke office, strateginya seperti apa. Mungkin lebih mudah karena tidak ada impact yang negatif buat teman-teman. Kemudian kita bisa juga merencanakan manpower planning untuk unit bisnis baru. Tadi sempat disinggung sama Mbak Novi. Bisa saja di yellow itu kita masih istilahnya either startup atau mungkin
sedang membangun unit bisnis baru, ya, HRD bisa berperan di situ, membuat manpower planningnya seperti apa, tandem dengan hiring manager, ya. Kemudian kita bisa memberikan pelatihan atau mempersiapkan karyawan untuk unit usaha baru misalnya. Saya ada teman punya perusahaan, dia mendiversifikasi usahanya dia, ya. Dan dia harus, yang dia lakukan adalah setengah merekrut dari luar, tetapi juga upskill karyawan dia yang sudah ada untuk mengisi beberapa lowongan di unit usaha baru tersebut, ya. Yang penting juga untuk tim HRD menurut saya, kita harus terus mengasah soft skill para karyawan, ya, leadership skills para leaders kita, managers, middle managers, ya. Mungkin ada hal-hal atau skill-skill yang dulunya nggak relevan, sekarang ini harus dimiliki oleh setiap orang. Contohnya managing Zoom deh misalnya, ya. Mungkin sebelum kita work from home kita nggak kenal Zoom, apa itu Zoom, ya. Tapi sekarang itu seperti suatu apa ya, tool yang sangat familiar dan harus dilakukan hampir setiap orang-orang yang work from home. Kemudian ada kalanya kita harus mengalihdayakan bisnis proses. Mungkin ada departemen atau tim, atau misalnya kalau kita ada office boy misalnya, dan office boy tersebut harus nggak bisa ke kantor lagi, atau kita partial gitu ya, worknya partial, kita bisa combine dengan service provider atau cleaning service outsourcing company. Oke. Kalau misalnya perusahaan kita sudah masuk di kategori merah, pastinya ini membuat CEO kita tidak bisa tidur nyenyak, ya. Jadi apa ini yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pengetatan dan pemangkasan pengeluaran, itu udah pasti. Bisa juga kita stop hiring, ya. A critical position mungkin kita masih bisa teruskan, tapi uncritical positions mungkin harus di stop 100%. Kemudian allowance management. Ya, mungkin kalau dulu ada transport allowance dan sekarang para karyawan work from home, allowance tersebut bisa kita tiadakan. Sampai kalau diperlukan adalah postpone salary increment, yang mungkin tiap tahun kita punya jadwal untuk annual salary increment, ya, atau promotion, quarterly promotion, ini juga perlu kita put on hold. Dan jika sudah sangat merah sekali kondisinya, ya, sangat severe, itu terpaksa kita harus melakukan beberapa langkah-langkah seperti misalnya merumahkan karyawan atau melakukan pemotongan gaji karyawan demi menghindari, ultimately, ya, menghindari PHK tentunya. Tapi di beberapa kasus atau di beberapa perusahaan PHK tidak bisa dihindari. Dan
sebagai HRD kita harus menjadi advisor yang solid buat CEO untuk top management kita. Bagaimana nantinya misalnya melakukan komunikasi, kemudian memastikan langkah-langkah perumahan karyawan atau PHK karyawan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke. Kita coba lihat beberapa langkah-langkah atau strategi HRD yang bisa kita lakukan. Misalnya dari sisi tempat kerja. Kita sudah tahu tadi semua ada yang kerja dari kantor, ada yang kerja dari rumah, atau ada kerja di lokasi alternatif. Misalnya ada beberapa perusahaan di Jakarta itu karena tempat kerjanya ada kasus ada karyawannya terpapar COVID-19, tapi manajemennya belum menginstruksikan untuk kerja dari rumah. What happened is mereka memindahkan tempat kerjanya ke co-working space. Ya, itu namanya kerja di lokasi alternatif. Kemudian alidaya. Dari sisi operasional mungkin HRD kita sekarang memakai absensi virtual, ya. Sekarang udah banyak tuh beberapa aplikasi HRD yang mana memungkinkan para karyawan memasukkan absensinya di gadget gitu ya, untuk menggantikan absensi konvensional dia harus ke kantor. Kemudian ada juga hal yang dilakukan oleh HRD itu seperti memberikan informasi-informasi atau protokol-protokol K3 di tempat kerja misalnya. Pasti teman-teman udah melakukannya juga ya. Ada yang tempel, oh di sini cara mencuci tangan yang benar, jaga jarak gitu ya. Banyak sekali yang dilakukan dan menyediakan ADP. ADP bisa masker, kemudian sarung tangan, hand sanitizer, ya. Kredit pintar, ya, di tempat saya kita punya kurang lebih 900 karyawan di Jakarta, di Jogja, dan juga di beberapa kota besar di Jawa lainnya. Kita memastikan semua karyawan kami mendapatkan ADP. Baik itu masker, hand sanitizer, dan sarung tangan untuk yang dinas luar. Okay. Dari sisi jam kerja, mungkin ada yang tetap melaksanakan 8 jam sehari ya, waktu kerja normal, tapi mungkin ada juga teman-teman HRD yang membuat waktu kerjanya lebih pendek ya. Atau berhubung kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan, ada perusahaan yang menyesuaikan waktu kerjanya, memperpendek waktu kerjanya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak menyesuaikan waktu kerjanya. Kemudian implementasi lain, contohnya meniadakan overtime di kantor, gitu ya. Dari sisi employee engagement juga banyak yang bisa dilakukan oleh HRD. Contohnya membuat flyer, video, virtual project, ya banyak tuh sekarang tuh di LinkedIn kalau teman-teman lihat ya. Ada video semua pegang tulisan lah, kemudian semua karyawan yang kerja dari rumah dibikinkan videonya, dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan bahwa they're happy working from home, gitu ya.
Kemudian mengadakan virtual meeting, pastinya regular virtual meeting atau town hall. Kita HRD bisa juga proaktif menyapa karyawan misalnya. Dan ada juga perusahaan yang membuat crisis center atau HR help desk. Dari sisi compensation and benefit atau fasilitas, ada juga perusahaan yang HRD-nya itu merealokasikan anggaran untuk makanan sehat. Ya, ada yang merubah pola makan prasmanan gitu menjadi nasi box. Kemudian ada perusahaan yang memberikan layanan konseling mental health, kayak Tokopedia, Starbucks, itu mereka memberikan layanan konseling buat para karyawannya di tengah pandemi COVID-19. Oke. Tidak kalah penting dari business processes adalah juga pentingnya culture, pentingnya budaya perusahaan ya, yang di sini teman-teman HRD itu memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan budaya apa, nilai-nilai apa, traits apa dari karyawan yang ingin dimiliki supaya perusahaan itu bisa melalui pandemi ini dan dengan sukses, ya, bisa bangkit kembali. Gitu. Ya. Menurut saya nilai leadership itu ya perlu kita bangun. Ya. Sebagai HR kita harus bisa mendorong para managers kita, leadership kita untuk mengambil keputusan. Ya, kadang-kadang keputusan itu nggak populer, tapi harus dilakukan. HR harus memiliki kepercayaan bahwa keputusan yang diambil oleh top management misalnya itu adalah yang terbaik buat seluruh karyawan dan buat perusahaan. Ya, kita harus make sure pimpinan itu solid. Ya, kadang-kala susah juga kepala departemen head mungkin mereka punya agenda-agenda sesuai departemen agenda dan tujuan departemennya sendiri. Tapi menurut saya HR bisa berperan di sini untuk menjadi untuk mengingatkan pada tim leadership itu bahwa kita ini we're on this together gitu ya. Jadi lupakan perbedaan atau lupakan agenda-agenda departemental, tapi seluruh departemen, seluruh leaders harus solid supaya perusahaan bisa melalui krisis ini. Sense of urgency. Di sini juga menurut saya nilai yang perlu kita bangun ya sebagai HRD kita bisa berperan untuk membangun nilai kesiagaan ya. Ini sudah bukan waktunya lagi misalnya kita duduk-duduk tenang. Kita perlu memikirkan rencana apa nih ke depan. Bikin rencana plan A, plan B, plan C. Ya. Rencana tidak harus perfect, but at least we have plans. Trust, ini juga penting. Menurut saya HR itu ujung tombak untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan top management. Antara karyawan dengan karyawan lain, interdepartemental, ya. Kita bisa lakukan komunikasi secara berkala
mengupdate situasi perusahaan secara berkala sehingga karyawan-karyawan kita percaya bahwa company is doing their best. Empathy, ini juga nilai atau budaya yang menurut saya sangat-sangat penting ditumbuhkan di masa krisis ini. Ya, leadership atau ya, I think di masa-masa sulit kita perlu menunjukkan rasa empati kita, baik ke dalam karyawan maupun eksternal, misalnya di sekitar kita, di sekitar perusahaan, di sekitar pabrik, di sekitar kantor perusahaan, ya. Resilient, ini juga menurut saya suatu nilai yang perlu dikembangkan di saat pandemi ini. Ya, di kantor, di tempat kita kerja, kita perlu menumbuhkan daya juang atau ketahanan. Ya, ada anak buah saya, aduh, Susilo, saya udah bosan di rumah nih. Ya, saya ajak bicara. Kenapa kamu bosan? Karena begini. Kita tidak pernah tahu kapan lockdown atau work from home ini akan berakhir, misalnya. Tapi kita perlu menunjukkan bahwa daripada kita complaining, ya, kita harus mencoba menggali hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan. Nantinya para HRD bisa melihat, oh si A ini lebih resilient, oh si B itu daya juangnya lebih tinggi, oh si C nggak pernah menyerah tuh. Nanti setelah katakanlah bisnis back to normal dan HR akan melakukan cycle talent management, bisa kelihatan tuh mana yang daya juangnya tinggi. Oh, dia waktu itu banyak ide, dia waktu itu resilient, ya, tidak kenal menyerah. Nah, mungkin karyawan-karyawan tersebut akan jadi calon-calon yang akan dipromosikan nanti kalau misalnya ada promosi jabatan. Ya, learning, ini salah satu culture yang perlu kita tumbuhkan dan perlu dimaksimalkan oleh HRD. Ya. Sekarang mungkin banyak teman-teman yang kerja dari rumah, kelihatannya ini lucu. Waktu sebelum kita mulai work from home, saya sendiri sudah pernah melakukan work from home di perusahaan saya sebelumnya gitu ya. 2 kali seminggu saya berikan tim saya sama di departemen lain juga itu diberikan kesempatan untuk work from home sekali seminggu atau 2 kali seminggu gitu. Tadinya mereka berpikir, oh, working from home itu akan lebih banyak waktu senggang gitu ya, tapi enggak juga. Ternyata working from home itu memerlukan suatu kedisiplinan tersendiri, ya, dan banyak hal-hal yang perlu kita pelajari ketika kita masuk ke suatu keadaan yang baru. Ya. Untuk beberapa teman-teman atau karyawan kita, working from home itu adalah suatu hal yang baru. Ya. Kalau yang single mungkin bukan nggak terlalu ya. Mungkin tantangannya akan beda dengan karyawan kita yang sudah berkeluarga, ya, atau mungkin punya anak balita, even anak bayi gitu ya. Itu working from home tantangan akan lebih besar. Ya. Jadi kita harus kembangkan juga
sikap-sikap atau nilai-nilai mau untuk belajar, mempelajari sesuatu. Kayak tadi saya singgung, kita harus belajar Zoom, ya. HR nanti harus belajar HR Analytics, misalnya. Marketing mungkin harus belajar cara approach customer virtually, gimana udah nggak bisa lagi nih tatap muka, ya kan? Udah nggak bisa lagi traktir dinner atau lunch, ya, semuanya work from home, PSBB. Gimana nih caranya our sales people to maintain their client relationship? Ya, itu hal-hal yang harus dipelajari oleh tim sales misalnya. Mbak Silo, sudah ada beberapa pertanyaan, boleh di-break dulu atau iya, dilanjut supaya saya stop dulu ya. interaktif. Ya. Iya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Pak Rudi, ini terkait dengan aspek legal. Nih, jika perusahaan harus sampai potong gaji secara regulasi, seperti apa strateginya supaya di kemudian hari tidak menjadi masalah yang diperselisihkan? Bila pihak pekerja keberatan dan tidak sepakat, apakah perusahaan bisa memutuskan secara sepihak? Seperti itu. Ya. Pertanyaan pertama, mungkin bisa langsung dijawab atau tunggu? Ya, saya langsung jawab saja ya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget dan relevan ya. Iya. Secara regulasi, secara peraturan perundang-undangan, itu potong gaji mungkin nggak? Mungkin. Syaratnya apa? Cuma satu. Disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Susah gimana nih perusahaan untuk memberlakukan ini. Tadi saya sudah singgung, kuncinya adalah komunikasi, trust, transparansi, ya. Loh, ini memang benar-benar sudah tidak ada masukan lagi nih. Kita company nggak punya income. Teman saya pengusaha restoran, karyawannya gradually tadinya dipotong gaji dan akhirnya dirumahkan. Karena mereka melihat benar-benar tidak ada income sama sekali. Nggak ada customer masuk ke restorannya. Ya. Dan mereka bisa menerima itu. Nanti kalau sudah bisnis back on track, mereka dipanggil lagi, gaji akan diberikan full lagi. Intinya kuncinya adalah komunikasi yang setransparan mungkin, ya. Jangan ada udang di balik bakwan gitu ya. Kita perlu memberikan gambaran tentang perusahaan yang sebenar-benarnya kepada karyawan. Itu. Dan pertanyaannya, bila pihak kerja keberatan dan tidak sepakat, apakah perusahaan bisa memutuskan sepihak? Oke, ini dua hal yang berbeda. Bila pihak pekerja keberatan dan tidak sepakat, silakan. Itu bisa dilakukan. Ya. Apakah perusahaan bisa memutuskan sepihak? Bisa juga. Tapi jangan lupa, akan ada resikonya. Resikonya apa? Pengaduan ke Disnaker. Itu udah pasti. Nah, apakah perusahaan siap? Menurut saya, sebelum kita mengantisipasi ke Disnaker, lebih baik dipartit, lebih baik dirembukan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi harus dikomunikasikan dulu. Kenapa kita harus lakukan A, B, C. Gitu Pak Rudi. Kalau ada serikat, melalui serikat ya, Bu Silo mungkin. Kalau ada serikat, melalui serikat. Kalau karyawan tersebut anggota serikat pekerja, biasanya diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Tapi kalau nggak punya serikat pekerja, ya bisa langsung secara individu tersebut.
Oke, mungkin supaya lebih mantap persiapannya itu apa aja sih? Misalnya data-data apa yang nanti kita bisa gunakan untuk meyakinkan karyawan? Oke, dari sisi data-data, ya tentunya ada beberapa hal yang misalnya sudah jelas terlihat, seperti tidak ada customer lagi. Misalnya kalau hotel sudah benar-benar tidak ada customer nih yang do big booking, ya itu kita bisa informasikan. Dan juga menurut saya kalau ada hal-hal lain seperti saya bilang tadi, itu pengetatan atau memotong salary itu istilahnya tindakan yang paling belakangan lah yang harus dilakukan, ya. Tetapi pengetatan expense yang lain-lain itu sebaiknya sudah dilakukan oleh manajemen dulu, dan itu dikomunikasikan ke para karyawan bahwa kita sudah melakukan ini loh gitu, ya. Misalnya kayak di perusahaan itu dia karena semua karyawan work from home, itu IT cost di perusahaan itu diaktifasikan, dikecilkan, ya. Jadi cost saving apa yang bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh manajemen itu harus dikomunikasikan kepada karyawan, ya. Cost saving yang tidak impact kepada personal cost, lebih kepada ke admin cost atau facility atau GA gitu. Itu Mbak Novi. Oke, baik. Saya semoga menjawab Pak Rudi ya. Kalau belum jelas mungkin bisa belum tuntas maksudnya bisa bertanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuri. Ya. Untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya selama ini dilaksanakan secara offline atau pertemuan langsung, apakah sebaiknya ditunda dulu hingga waktu yang belum ditentukan, atau sebisa mungkin dimodifikasi ke dalam bentuk online agar tetap sesuai agenda? Kita kembalikan kepada kebutuhannya, ya. Jika kebutuhannya istilahnya para peserta itu menginginkan itu secara offline, karena ada hal-hal misalnya harus ada bikin model apa segala macam gitu, ya, itu bisa kita tunda supaya bisa dilakukan kemudian dan masih pertemuan secara langsung. Tapi kalau misalnya kita bisa cek dengan para peserta, pelatihan ini memungkinkan nggak dengan online, ya, dengan catatan semua infrastruktur internet semuanya super, ya, nggak lelet-lelet misalnya. Jadi interaksi juga bisa dilakukan dengan sangat nyaman dan aman gitu, nggak ada gangguan. Kenapa tidak? Jadi jawabannya sesuai kebutuhan organisasi, kebutuhan departemen tersebut, atau kebutuhan para peserta. Oke, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh SOP WFH, Bu? Oke, ada. Saya kebetulan buat itu untuk di perusahaan, nanti bisa saya share offline, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zelo. Berikutnya, ini bagaimana sikap HR jika sudah ada arah perusahaan tutup karena minim income? Bagaimana sudah kelihatan mulai kuning mau ke arah merah gitu. Bagaimana sikap HR kalau arah perusahaan mau tutup nih? Betul. Ini menarik pertanyaannya. Mungkin sekalian ini ada satu lagi. Bagaimana sikap HR mengedukasi karyawan agar tumbuh rasa empati kepada semua karyawan jika sudah ada arah perusahaan tutup, jika 6 bulan minimum income. Jadi lebih menumbuhkan empatinya gimana nih supaya mereka ngerti juga. Iya.
saya percaya tetap kita harus membuka komunikasi dan membuat komunikasi yang reguler, ya, transparan. Pastikan manajemen kita, sebelum kita melakukan hal-hal tersebut, top manajemen kita kasih tahu, ya, kita mau melakukan A, B, C, dan ini di backup oleh manajemen kita, top manajemen kita, ya. Jika sudah ada arah perusahaan tutup karena minim income, kita harus tandem nih sama CEO, sama owner, sama top management, sama CFO, ya, finance manager, seseorang yang mengerti kondisi keuangan perusahaan. Ya, setelah kita paham betul situasi keuangan perusahaan seperti apa, kita bisa mulai melakukan atau merancang beberapa rencana, ya. Misalnya yang tadi saya sebutkan, mungkin rencana pengetatan anggaran, expense, sampai yang paling ekstrim adalah pemotongan salary dan atau merumahkan karyawan atau melakukan PHK. Ya, kalau PHK jangan lupa ada pesangonnya. Ya, seberapa affordable perusahaan. Jangan-jangan mau PHK pun uang pesangonnya nggak ada. Ya, ini kita harus tandem dengan our finance manager, tandem dengan our CFO. Ya, itu kali Mbak Novi. Jadi, tadi menumbuhkan empati ketika udah mau turun nih, kelihatan 6 bulan lagi udah ada income. Oke. Mengedukasi karyawan agar tumbuh rasa empati kepada semua karyawan jika sudah arahan. Oke. Sekali lagi, intinya adalah komunikasikan, be transparent, ya. Dorong top management untuk melakukan komunikasi, karena kadang-kadang dari HR saja tidak cukup, harus dari level top down, gitu, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh top management. Kita bisa mendorong top management melakukan komunikasi apa yang terjadi dengan industri, bagaimana perusahaan kita saat ini, gitu ya. Jadi harus dibangun komunikasi, dibangun kepercayaan bahwa perusahaan memberikan informasi sejujur-jujurnya, ya. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, gitu. Dan menemukan rasa empati. Selain itu juga kita bisa explore, misalnya kalau ada karyawan misalnya, dia sebagai kepala rumah tangga dan mungkin harus juga ngurus anak-anaknya di rumah yang kebetulan sekolah dari rumah juga, gitu ya. Sebagai HRD kita juga harus peka tuh hal-hal seperti itu. Mulai dari tim kita dulu deh, gitu ya. Kalau yang misalnya masih kerja di kantor, dan ada keterlambatan karena mungkin ngurus anaknya sakit, atau orang tuanya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit. Itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, tidak terlalu strict untuk mengambil langkah-langkah indisipliner, gitu. Oke. Ada pertanyaan berikutnya ya, Mbak Zelo, mungkin sebelum ini. Bagaimana tentang hak-hak pekerja ketika dirumahkan menurut surat edaran SE 05 tahun 98? Jadi hak pekerja ketika dirumahkan, dan kedua pertanyaannya, dirumahkan itu apakah sama dengan PHK? Ya. Dirumahkan itu istilahnya dibebaskan dari kerja, melakukan pekerjaan, ya, istilahnya kita dirumahkan.
Dan itu beda dengan PHK. Dirumahkan, dibebas tugaskan dari pekerja, itu artinya karyawan secara hukum dia masih pekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, sementara di PHK ya di PHK, setelah itu dia bukan karyawan di organisasi atau perusahaan tersebut. Dirumahkan itu apakah sama yang cuti tanpa gaji itu? Ya, istilahnya unpaid leave, no pay leave, ya. 11-12 lah itu, hanya istilah-istilah saja. Tapi jangan salah, kalau unpaid leave, ya namanya juga leave, cuti. Cuti itu secara hukum adalah haknya karyawan, haknya pekerja, ya. Jadi sebenarnya kalau unpaid leave itu istilah aja di luar negeri, di Indonesia adalah dibebas tugaskan dari pekerjaan. Bisa unpaid leave? Bisa. Persyaratannya hanya satu, sama seperti yang tadi. Disepakati kedua belah pihak. Ya. Hak-hak pekerja ketika dirumahkan itu tetap harus dibayarkan gajinya. Ya. Upahnya tetap harus dibayarkan. Kecuali si karyawan bersedia untuk tidak dibayarkan. Atau bersedia untuk menerima 20%, 30%, 60%, ya. Dan itu harus secara jelas diberikan persetujuan oleh si karyawan tersebut. Gitu. Ya, jadi dirumahkan sama dengan PHK? Tidak. Ya. Dirumahkan atau dibebas tugaskan dari pekerja, karyawan masih tetap statusnya pekerja dari perusahaan tersebut. Jadi ya. meskipun dia tidak masih dibayarin. Ya, meskipun dia nggak masuk kerja, tetapi ini ya waktu lama servisnya tetap dihitung ya. Betul sekali. Masih kehitung. Masih terhitung, ya. Kemudian haknya seperti BPJS tetap harus dibayarkan, kontribusi BPJS harus dibayarkan. Kalau dia diberikan asuransi swasta lainnya tetap harus di-cover. Oke. Yang menarik begini, cuti itu kan atas kebutuhan karyawan gitu ya. Tetapi kalau ini cuti dirumahkan karena kondisi perusahaan itu apa pengertiannya nggak jadi beda nih? Ya, seperti yang saya bilang. Sebetulnya langkah merumahkan karyawan itu adalah langkah perusahaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan itu tersebut. Di mana langkah tersebut seyogianya adalah langkah terakhir yang harus diambil top manajemen untuk menyelamatkan perusahaan. Gitu ya. Dimana sebelum-sebelumnya harus ada tuh langkah-langkah atau cost saving lainnya yang harus dilakukan perusahaan. Nah, di sini pentingnya perusahaan berkomunikasi dengan transparan, komunikasi keadaan perusahaan sesungguhnya kepada setiap para karyawan. Itu akan kalau tiba-tiba perusahaan harus melakukan perumahan tanpa ada komunikasi, itu resep untuk demo-demo atau keresahan-keresahan, ya. Tetapi kalau bisa diantisipasi dan diminimalisir dengan adanya komunikasi secara terbuka tersebut, ya. Tentunya kita nggak bisa secara realistis tidak bisa mengharapkan juga 100% smooth atau lancar, ya. Ini orang yang kita handle, ya. Semua orang punya kebutuhan dan pemikirannya beda-beda. Perusahaan atau HR tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kadang-kadang langkah sulit, ya, keputusan-keputusan non populer harus diambil oleh top management, oleh para leaders kita untuk menyelamatkan perusahaan, untuk menyelamatkan organisasi, untuk menyelamatkan karyawan yang lebih banyak lagi.
Oke, ini ada pertanyaan nih, memotivasi karyawan yang dirumahkan. Seperti apa ini yang HR bisa lakukan? Dari Pak Mahmud nih, Pak. Bu. Oke, kondisi Bagaimana seorang HR memotivasi kepada karyawan yang dirumahkan? oke. Saya harus bilang dengan sangat jujur, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk memotivasi karyawan, ya. Dia dirumahkan, gitu, ya. Tetapi kita bisa berempati atau kita bisa mendukung yang bersangkutan. Karena kita nggak mungkin bilang, oh tenang aja, ini pandemi akan berakhir, kamu harus begini, kamu harus begitu, you know. Sementara kita tidak punya jawaban dan tidak punya garansi mengenai hal tersebut, ya. Tapi kita bisa dukung dia dengan misalnya kasih informasi mengenai kartu prakerja misalnya, ya, atau oh di sini ada inisiasi atau proyek A, B, C. Misalnya di Jakarta itu kemarin saya baru di-share ada link atau website yang dibuat oleh beberapa perusahaan yang bisa diakses oleh teman-teman yang membutuhkan pekerjaan tetap maupun freelance. Ya. Jadi hal-hal tersebut yang konkret yang bisa kita lakukan dan berikan dukungan. Ya. Motivasi terus terang terbatas karena ya motivasi sifatnya apa ya? Ini seperti orang jatuh cinta, kalau patah hati gitu, kita mau motivasi agak-agak berat ya, karena kita nggak mengalaminya, mungkin di situ. Tapi kalau kita berikan dukungan dan support, ini loh yang harus lakukan. Yuk kita keluar, yuk kita A, B, C, D, gitu. Itu mungkin lebih membantu yang bersangkutan gitu ya. Itu sih Mbak Novi. Oke. Kalau yang teman saya lakukan di perusahaannya, ya, dia merumahkan beberapa puluh karyawan dan yang dilakukan HRD dan level up manager itu mengumpulkan dana, mengumpulkan donasi, bantuan konkret diberikan kepada koleganya yang dirumahkan. Gitu. Itu contoh aja yang bisa saya sharekan. Ya, ini ada pertanyaan yang tadi masih nyambung dengan tadi. Jadi kalau perusahaan sudah turun nih di zona merah, terus kemudian tadi itu ada pemotongan gaji, terus kemudian tadi itu sepihak, akhirnya kan jadi deadlock nih ke serikat pekerja dan korporat. Nah, mereka itu tanya, ini ada yang tanya nih, dasar hukumnya itu apa gitu ya, untuk mengenai hal tersebut. Lagi-lagi, dasar hukum untuk gini, untuk dispute itu prosesnya ke Disnaker. Disnaker akan balikin lagi ke kita. Udah bipartit belum gitu ya? Udah diskusi belum? Kalau enggak, kalau belum ada diskusi disuruh diskusi dulu gitu ya bipartit. Kalau sudah tapi deadlock ke Disnaker. Disnaker akan interview, akan ngecek dan akhirnya akan memberikan anjuran. Dan anjuran itu bisa diikuti atau bisa tidak, tergantung pihak mana yang merasa dirugikan, dia pastinya tidak akan melakukan anjuran tersebut. Biasanya naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi mungkin, yaitu pengadilan hubungan industrial. Siap nggak para pihak
gitu. Ya. Oke. Baik, mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Oke. Seli. Kita lanjutkan ke sedikit lagi. Supaya lebih interaktif gitu ya, mungkin sudah dapat lebih gambaran lagi. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya, tadi kita sampai sini ya, culture, nilai atau budaya perusahaan. Kemudian, tinggal 2 slide lagi sih Mbak Novi. So, kesimpulannya, strategi HRD itu ada 3 sebetulnya. Pertama, memastikan employee well-being ya, and protection from virus. Pokoknya keselamatan karyawan nomor 1 dulu deh, kira-kira gitu. Kemudian business operation and continuity. Ini juga salah satu bagian yang perlu dicermati oleh kita tim HRD dan memiliki beberapa rencana di domainnya HR gitu ya. Entah itu jam kerja, tempat kerja, employee engagement, dan lain-lain. Dan yang ketiga, aspek cost management. Ini sangat penting karena cash flow is king buat semua perusahaan, ya, semua profit and non-profit companies. Jadi HR harus paham ini juga. HR harus menjadi partner and tandem dengan CEO dan CFO atau finance manajernya gitu ya, untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang pada akhirnya memastikan keberlangsungan job security buat para karyawan tersebut. Satu hal penting yaitu culture, di mana HR adalah partner for business, but also partner for people. Jadi di sebuah perusahaan dimanapun juga organisasi profit and non-profit, saya pikir kita perlu orang-orang yang tepat untuk menavigasi perusahaan di masa krisis. Gitu ya. Terima kasih. Demikian sharing, bincang-bincang kita sore ini. Saya ingin memberikan satu quotation, tough times don't last, tough people do. Gitu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau sharing, saya juga ingin dengar mungkin dari teman-teman. Iya, makasih Mbak Selo. Sharingnya menarik sekali. Meskipun ini bulan puasa dan mendekati waktu berbuka, ini animonya masih banyak sekali. Saya lihat ada yang raise hand, ada yang mau tanya tadi, mungkin. Sendri Channel. Nah, ini yang Sendri Channel siapa? Ini mungkin masih mau ada yang mau ditanyakan? Yang raise hand ini. Raise hand lihatnya di mana, Mbak? Di partisipan, di listnya partisipan. Itu kalau ada yang gambar audio, video, yang ini sebelah kiri itu ada raise hand-nya. Aku lihatnya di grup chat. Oh, oke, ya. Ternyata saya harus belajar tentang Zoom lebih jauh nih kayaknya. Ya, ini saya juga dibantu asisten kalau enggak. Sudah Bu, tadi sudah terjawab.
Sudah, terjawab. terima kasih. Ya. Ya. Oh, sudah terjawab. Oke, oke. Baik. Ini barangkali tadi soalnya ini beberapa yang nanya tadi yang terutama menekankan ke aspek compliance ya. Jadi yang dasar hukum tadi, mungkin dasar hukum itu selain bahwa prosesnya seperti itu, ada yang beberapa ini kayak Pak Adi Safrianto nih, mungkin masih nanya dasar hukum seperti apa yang ingin ditanyakan. Pak Adi, monggo dibuka mic-nya, bisa langsung tanya ke Bu Selo. Sama Pak Rudi mungkin juga, ini tadi yang tanya tentang dasar hukumnya. Monggo silakan, itu mic-nya bisa dibuka langsung. Monggo Pak. Pak Rudi sama Pak Adi nih. Mungkin biar mantap langsung tanya sama Mbak Selo. Lalu ini terima kasih Pak James. Pak James membagikan link untuk membantu teman-teman di perusahaannya yang mungkin terkena COVID-19 impact atau ada perusahaan yang masih open recruitment. Bisa akses di ini. Ada linknya, nanti biar di copy kita masukkan ke dalam grup ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang terakhir nih. Pak Dwipa nih, mungkin mau tanya langsung Pak Dwipa, pejuang kehidupan. Ini pakai nama pejuang kehidupan Pak Dwipa. Silakan. Saya bantu tanya, bacakan ya. Berarti bila deadlock antara pekerja dan pengusaha tidak menemui titik temu, berarti HR mengarah ke PHK atau statusnya sebagai dirumahkan. Nah itu, Pak. Gimana? Pak Dwipa. Halo. Silakan Pak. Ya silakan. Silakan Pak. Saya Dwipa Bu. Halo Mas Dwipa. Iya, ini tadi tentang pertanyaannya Adi Safrianto tentang deadlock antara serikat kerja dengan pengusaha. Iya. Ketika tidak menemui titik temu, berarti kan bipartit sama tripartit ya Bu, tadi menurut Ibu ya. Iya. Halo. Iya. Nah, apakah status pekerja tersebut masih dirumahkan atau PHK dan bagaimana Bu dasar hukumnya gitu? Terima kasih. Oh, ketika sedang proses status karyawan, maksudnya di status karyawannya ya pada saat ketika prosesnya itu ya? Wah, bukan. Ketika di Disnaker tidak memenuhi deadlock atau titik temu antara pekerja dengan pengusaha, tahap pertama adalah ke Disnaker, betul kan Ibu, mendapat anjuran. Ya, betul. Nah, kedua adalah bipartit dan ketiga adalah tripartit. Ya. Pertanyaan saya adalah, apa status pekerja tersebut? Apakah tetap dirumahkan atau menjadi PHK Ibu? Oh, dan bagaimana dasar hukumnya gitu? Terima kasih. Sepanjang tidak ada surat penetapan atau surat yang dikeluarkan dari perusahaan, karyawan tersebut masih pekerja dari perusahaan tersebut. Itu jawabannya. Berarti masih yang kalaupun dirumahkan ya dirumahkan gitu ya? Yes, kalau dirumahkan, saya sarankan teman-teman HR gitu ya, adalah memberikan surat, ya, surat tersebut ketetapan dari perusahaan untuk merumahkan gitu. Jadi dari satu sisi juga teman-teman HRD itu harus punya pegangan yang pasti dalam bertindak, ya. Perkara tindakan itu nanti dipermasalahkan secara hukum itu lain, itu proses yang lain lagi. Tapi dari HRD harus ditarik satu garis yang pasti atau menetapkan status karyawan tersebut dengan pasti. Caranya dengan apa? Dengan surat ketetapan bahwa Bapak, Ibu, mulai tanggal sekian-sekian, Bapak, Ibu akan dibebas tugaskan dari pekerjaan selama berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Gitu. Tapi status karyawan tersebut adalah masih pekerja perusahaan.
Ya, artinya apa? Kalau status pekerja masih status karyawan atau pekerja perusahaan tersebut, hak-hak dia harus dipenuhi, gitu ya. Misalnya BPJS harus dibayarkan, nggak boleh tidak dibayarkan, ya, gitu. Tapi kalau misalnya HRD mengeluarkan suratnya surat PHK, ya itu lain soal. Berarti BPJS sudah tidak dibayarkan, harus dibayarkan pesangon, misalnya. Gitu. Oke. Apakah Ya, menjawab pertanyaan? cukup jelas Pak Dwi, Pak. Cukup jelas Pak, Mas Dwi Pak? Halo. Ya, cukup jelas Pak Dwi. Berarti belum Bu. Berarti kan kalau ketika di Disnaker, berarti kan adalah salah satu pihak tidak membayarkan atau memberikan kewajibannya kepada pekerja gitu kan Bu. Nah itu dasar hukumnya apa Bu? Maaf Bu, saya masih mahasiswa Bu. Jadi saya ingin tahu tentang dunia HR. Ya, dasar hukumnya ini. Makanya tadi saya bilang HRD pegangannya apa nih? Ada nggak surat merumahkan? Ada nggak surat terminasi atau PHK misalnya, ya? Kalau nggak ada, berarti statusnya masih karyawan si pekerja tersebut. Kita tidak boleh berasumsi HRD untuk urusan hubungan industrial. Saya sangat merekomendasikan untuk tidak berasumsi, tetapi membuat segala sesuatunya secara tertulis. Sehingga kalau nanti ada pertemuan bipartit atau tripartit nantinya, hal-hal tertulis itu akan menjadi satu pegangan dan salah satu bukti yang solid untuk tim HRD. Gitu. Baik, semoga sudah cukup menjawab. Ini pertanyaan nyambung nih terakhir kayaknya. Nyambung dengan pertanyaan tadi, termasuk THR juga harus dibayarkan ya Bu, yang untuk karyawan yang dirumahkan. Oh ya jelas. Seperti saya singgung sebelumnya, dirumahkan itu artinya apa? Karyawan masih tetap menjadi pekerja perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, ya. Kalau statusnya pekerja apa? Otomatis ada dong hak-haknya, ya. Hak seperti BPJS, ya, ikut sertakan BPJS itu udah pasti, dan hak THR, ya. Hak THR itu adalah salah satu hak pekerja, jadi harus dibayarkan untuk karyawan dirumahkan. Kecuali disepakati oleh kedua belah pihak atau diinisiasi oleh pihak perusahaan atau HRD bahwa THR akan dibayarkan 30% misalnya atau 50%, ya, atau dicicil. Kembali lagi yang tadi saya singgung di awal adalah intinya semua bisa dilakukan asal ada kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Selo, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam webinar Ngabuburit sore hari ini. Saya harapkan mendapatkan manfaat, mendapatkan insight yang berharga untuk pelaksanaan tugas sekarang yang challenging menurut saya. Apapun kondisi perusahaan Anda, saya rasa ini tugas kita bersama. Dan dalam situasi krisis seperti ini, kalau tadi saya rangkum dari sesi yang disampaikan oleh Mbak Selo, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, tetap keselamatan karyawan, dua, keberlangsungan bisnis, ketiga, tadi ada cost management, dan saya menambahkan satu lagi compliance gitu. Karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti bisa sangat berdampak terhadap aspek legalnya, sehingga aspek compliance sudah sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua dalam menangani ketenagakerjaan terutama di saat seperti sekarang. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari webinar
Ini kita mau foto bersama. Oh iya, kita upload dulu. Meskipun ini silakan buka video, suaranya kita upload semua untuk Mbak Selo. Untuk kita semua. Nanti dimanapun berada di kota yang berbeda, selamat mempersiapkan buka puasa semuanya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Silakan dibuka layar videonya. Silakan diaba-aba, Laras. Mbak Laras. Iya, Bapak Ibu, silakan dibuka semua videonya. Oke. Ya. Oke, gaya nggak nih Mbak Novi? Enggak ya? Oh, enggak salah. Senyum yang lebar ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ada layar yang lain lagi? Sekali lagi. Bentar ya, Bapak Ibu lagi di save. Thank you. Satu kali lagi ya, Bapak Ibu. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di webinar yang lain. Ya, super Mbak Novi, Mbak Laras. Sampai ketemu nanti selesai. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Mbak Selo, Bu Novi, semuanya sukses buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih, sukses semuanya. Sukses, salam sukses selalu. Sehat. Nanti materi Mari kita sharing terus ya Pak. Ya, seperti biasa kemarin. Thank you Mbak Nova, Novi, Mbak Laras. Thank you. Terima Kalau kasih. mau ngobrol-ngobrol diterusin di WhatsApp grup juga boleh ya Mbak Novi ya? Boleh. Tadi saya lihat Silakan. Kalau ada yang masih mau bertanya, boleh ditanyakan di Oh. Mbak Selo akan jawab. Oke, thank you. Oke, terima kasih.